silakan dipimpin oleh wakil KM-nya. Belum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa start, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini gimana, masih semangat belajarnya? Pertemuan kesekian kalinya untuk mapel ibu ya, coding dan kecerdasan artifisial. 2 jam ke depan ya. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Hadir semua? Ada yang sakit atau alfa? Ada. 10 akuntansi 1 ya? Iya, Bu. Yang tidak masuk, sebutkan aja yang tidak masuk siapa aja? Rizal? Ibdal, kenapa? Ibdal? Maulid. Oh iya, cara maulid, oke. Ibdal, oke, izin ya. Terus siapa lagi? Eman juga, izin. Sakit, oke. Semoga cepat sembuh Eman ya. Kemudian siapa lagi yang tidak masuk? Ella kenapa? Ella Mudan. Oke, izin ya. Terus siapa lagi? Udah, cuma 3 orang. Afin ada ya, Aira ada, Delvira, Diana, Dila, El ada ya? Elsa? Ada ya, alhamdulillah ada. Kemudian Faisal, Nok ada, dan Halimah, Hamdi ada, Herul ya. Dan Herul, Alfa pas sakit ya Herul? Alfa, oke. Biasakan buat surat izin ya, biar tidak Alfa di absen ibunya. Oke, Kiki. Kira semuanya hadir ya. Ada lagi yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hanya beberapa orang saja yang tidak hadir ya, sakit. Kita doakan teman kalian yang sakit cepat sehat ya, sembuh dan bisa belajar lagi. Yang izin karena ada kepentingan acara keagamaan ya, Ibu maklum. Oke, kita lanjut dengan materi Ibu. Silakan buku catatannya nanti di ya, tolong perhatikan ini dulu. Tapi Ibu mau ngetes ini dulu, semangatnya dulu nih. Ya. Coba kalau udah siap belajar, kan kita punya ya, jargon SMK ya? Iya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. Kensa Guna. Rencana pemilau luar biasa. Kompak, tetap semangat ya Anda untuk mengikuti pembelajaran Ibu ke depan. Oke, sebelum ke materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan, tentunya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa, ya? Yaitu tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan kecerdasan buatan atau AI secara sederhana. Kemarin kan tentang coding ya, coding. Sekarang tentang kecerdasan artifisialnya atau AI-nya. Oke, yang kedua tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi contoh penerapan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih nanti contohnya untuk di kehidupan kita semua? Yang berikutnya tujuannya apa? Menunjukkan sikap aktif dalam diskusi dan eksplorasi. Kemudian yang keempat, menghasilkan daftar contoh AI di sekitar kalian melalui diskusi kelompok. Nanti ada diskusi kelompok ya, per kelompoknya nanti 5 orang. Ibu akan bagikan LKS ini, tinggal kalian isi aja ya tentang tentunya tentang materi AI ini.
sampai di mana kemampuan kalian tentang AI ini. Sebelum ke materi AI, Ibu akan mengulas materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya itu tentang mengulas materi sebelumnya tentang coding ya. Ada yang bisa menyampaikan kemarin coding itu apa, masih ingat? Contoh coding itu apa? Oh iya, apa no? Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding juga merujuk pada aktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer dalam berbagai bentuk seperti fisik, server, perangkat, robot dan lainnya. Oke, jadi lebih ininya coding ke aplikasi atau bahasa pemrograman. Coba contohnya apa? Contoh aplikasi coding coba apa aja? Apa? Google Sheet. ChatGPT. Coding, untuk coding apa? Python, JavaScript. Oke, itu kan contoh-contoh aplikasi untuk membuat aplikasi coding gitu ya. Jadi ada C++, ya kan? Ya, script. Ada script dan yang lainnya. Itu contoh apa? Untuk membuat aplikasi bahasa pemrograman atau coding. Nanti kita akan ke situ. Itu materi yang kemarin ya. Sekarang materi tentang AI ya. Ibu pengen tahu sampai di mana sih kalian memahami tentang artificial intelligence ini atau bahasa apa? Bahasa apa? Sering disebut apa? AI ini bahasa apa? Atau disebut kecerdasan manusia, kecerdasan buatan. Atau yang lagi trennya sekarang disebut apa? AI, artificial intelligence. Ya itu. Kalian buka aplikasi Quizzes. Ibu pengen tes awal dulu sampai di mana kemampuan tentang pengetahuan kecerdasan artifisial. Ya, buka handphonenya, ya, handphone atau laptop atau PC yang tidak bawa handphone bisa lah ya. Oke, Ibu akan kirim linknya ke grup ya untuk link Quizzes tentang soal apa? Kecerdasan artifisial. Ya, ini ininya. Silakan join my Quizzes-nya. Ada 10 soal tentang soalnya itu tentang AI ini, kecerdasan artifisial. Silakan masuk. Udah masuk semuanya? Sudah. Kalau udah masuk kita mulai. Ya, nanti di sini akan kawan. Oke, kita mulai ya. Ya. Siap. Silakan diisi. Silakan diisi, jangan cepat-cepat. Ya, dibaca dulu soalnya supaya kalian bisa menjawab dengan maksimal. Udah dijawab? Ya, lanjut. Bisa. Oh iya, nunggu yang lain. Ayo diisi. Apa itu coding? Oke. Yang benar. Oke. Lanjut. Isi. Ada yang benar, ada yang salah ya. Oke, makanya dijawab itu dulu, dibaca pertanyaan. Lanjut. Apa itu coding? Ayo. Apa itu AI? Ya. So, isi aja, isi. Pelan-pelan isinya. Lanjut. Salah. Nunggu temannya ya. Ya udah lanjut aja. Oke. Lanjut. Silakan. Ya. Jawab.
langsung jawab. Udah? Lanjut. Iya. 17 orang. Nah, ya. Hampir separuhnya pada jawab benar. Yang jawab benar ya. Belum saya Oke. belum jawab. Oke. Lanjut. Oke, langsung jawab. Masih gini kan? Tunggu ya, tunggu. Oke. Udah? Biar jawabannya bareng ya. Sama ibu di ini ya. Nanti yang kemarin ya. Oke, lanjut ya. Oke. Oke. Hampir semuanya jawab ya. Kristina selalu benar tuh jawabannya. Luar biasa. Mana Kristina? Chris apa? Cristiano Ronaldo. Iya, Kristina siapa itu yang namanya? Oke, lanjut. Cristiano Ronaldo gila. Apa itu kecerdasan artifisial? Oke, jawab. Dibaca dulu pertanyaan ininya, pilihannya. Udah? Belum. Udah? Lanjut. Ya, berapa orang yang jawab benar? Wis benar. Ya, jawabannya yang itu ya, hampir 25 orang yang jawab benar. Oke, lanjut. Jawab aja, ya. Oke, waktunya tuh 10, 9, 8, 6. Oke. Benar. 2. Oke, lanjut. Ya. Benar. Oke. Lanjut, hampir semuanya jawabannya benar. Keren. Lanjut. Waktunya hanya 30 detik. Silakan jawab. Ada 4 pilihan. Tinggal diklik aja di My Quizes-nya. Sudah? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba kita lihat yang jawab benar. Kalau jawab benar dia di sini warna hijau. Hampir separuh. Lanjut. 30 detik pertanyaannya. Sebelumnya Ibu udah memberikan modulnya, kalau dibaca pasti ada gambaran jawabnya. Oke. Oke, hampir separuhnya bisa jawab. Berikutnya. Belum bisa jawab. Ya. Silakan jawab.
saya jawab ada beberapa orang yang salah, hanya beberapa orang aja. Hampir semua jawabannya benar. Lihat Bu. Oke. Setengahnya. Oke, kita lihat. Ada satu lagi. Ya, satu lagi. Ini terakhir. Apa itu cloud computing? Ya, dijawab. 14 detik. 13 10 9 8 7 5 bener ya pasti ini anak ya. Oke. Iya. Jawabannya ya. Oke. Benar. Kita lihat. Wis benar. Benar ya. Oh ya. Ini satu lagi. Oke, 6 orang yang udah jawab 10. Yuk cepat ya. Oke. Soalnya itu ya. Oke. Bisa jawab. Lanjut. Oke. Ini 3 soal lagi. Iya. Apa itu robot? Itu robot. Iya. Detik, 11 detik. Sudah jawab semuanya? Sudah Bu. Oke, sudah lanjut. Oke, hampir semuanya jawabannya benar. Oke, keren. Nih, 2 lagi ayo. 2 lagi. Udah? 1. Oke, 7 detik, 6 detik, 5 detik, oke? 4, 3, 2, 1. Oke, salah. Lanjut. Benar. Hampir semuanya bisa jawab. Oke, keren. Soal terakhir. Oke. Ini soal terakhir. Nanti akan keluar hasil nilainya berapa. Tepuk tangan dulu buat kelas 10. Nilai tertinggi siapa? Nih. Fadila Salami. Mana? Oke, dan yang kedua? Iya, Nok Alia Putri sama M. Yang ketiga? Luar biasa. Tepuk tangan buat. Di situ kelihatan benarnya berapa, nilainya berapa ya? Oke, nanti sama Ibu Direktur nilainya untuk masuk nilai kuisis. Oke, kita lanjut ya materi sebelum kalian menyimak video. Ibu akan sampaikan materi tentang AI dulu. Perhatikan sini udah. Oke. Silakan screenshot boleh di sini. Ya, hasilnya di sini. Dia tahu. Jadi dikirim ke dia naik. Ada di atas. Oke, perhatikan sini udah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Coba sebelum Ibu menjelaskan, ada yang udah paham belum? Apa sih AI itu? Apa sih manfaat AI itu untuk kehidupan sehari-hari? Coba ada yang bisa menyampaikan AI itu apa? Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan itu apa? Maksudnya kecerdasan buatan, ya? Iya.
mesin untuk meniru kemampuan berpikir dan belajar manusia. Oke, atau menuju pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang secara tradisional membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh belajar dari data, berpikir dan bernalar. Ya, contoh aplikasi AI itu, contohnya apa aja? GPT. Sering kalian pakai ChatGPT, oke. TikTok, Instagram, ya. Itu juga dapat buatan aplikasi kecerdasan buatan, ya. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Itu bisa menjadi sebuah aplikasi awal mulai dari bahasa kecerdasan buatan. Ya, kode. Terus apa lagi selain ChatGPT? Perplexity, ya. Selain aplikasi yang tadi, terus apa lagi? Meta AI sekarang yang ini, ya, atau di WA itu, ya. Terus apa lagi? WhatsApp, Microsoft apa? Google saya atau apa? Ya. Itu masih banyak lagi contoh-contoh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lebih di trennya lagi sekarang suka disingkatnya AI aja, ya. AI aja. Perlu kalian tahu, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kecerdasan artifisial yaitu John McCarthy, ya, John. Ini yang atau disebut Bapak AI. Ini yang pertama kali memperkenalkan bahasa kecerdasan artifisial atau AI ini atau kecerdasan buatan. Oke, lanjut. Mengapa kecerdasan artifisial itu penting? Ya, coba. Mengapa? Ada tuntutan revolusi industri. Semakin dari tahun ke tahun teknologi semakin maju. Jadi kalian sebagai generasi muda jangan ketinggalan, ya. Jadi selalu up to date. Apalagi untuk teknologi selalu yang terbaru, ya. Segala sesuatu dengan adanya AI ini dipermudah, ya kan? Kalian referensi pembelajaran, tugas-tugas sekolah dipermudah, gitu. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Jadi jangan ketinggalan zaman, ya, harus selalu mengikuti. Yang kedua, ini apa pentingnya dalam pendidikan apa? Peningkatan efektivitas dan efisiensi. Kecerdasan artifisial membantu menyederhanakan tugas-tugas administrasi siswa atau bapak ibu guru juga. Semuanya udah bisa memanfaatkan pakai AI. Yang paling sering apa? ChatGPT, Gemini, Perplexity, Meta, ya kan? Pakai Gamma, AI dan sebagainya. Apa semuanya bisa dibuat atau diinikan oleh AI ini, ya. Tinggal kitanya aja. Apalagi handphone kalian luar biasa canggih-canggih semua, gitu, ya. Bapak ibu guru juga kalah. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Kecerdasan artifisial ini memungkinkan pengalaman belajar yang disesuaikan untuk setiap siswa. Jadi kalau yang senang main di handphone, ya. Contoh, kalian senang main game. Kenapa? Makanya harus memahami tentang coding dan kecerdasan artifisial supaya kalian tidak hanya tidak hanya menggunakan aja. Gimana caranya nanti ke depan bisa membuat game, aplikasi dan yang lainnya, gitu. Bukan hanya pengguna aja. Gimana caranya nanti supaya bisa membuat aplikasi-aplikasi sederhana, ya, dengan menggunakan bahasa coding ini. Oke, lanjut. Peta konsep pemanfaatan coding kecerdasan artifisial apa nih? Pembelajaran adaptif, ya, penilaian otomatis, personalisasi pembelajaran dan aksesibilitas dan inklusivitas. Oke, materi ini lebih nanti dijelaskan oleh Ibu akan tampilkan sebuah video. Tolong simak baik-baik. Nanti ada berhubungannya dengan tugas LKS ini per kelompok, ya, diisi nanti tentang AI dan contoh aplikasi sehari-hari apa aja. Oke, simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan.
Apa pertama yang muncul di pikiran ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk Silakan disimak. mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, The Bluetooth device is connected successfully. lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. Ya. Filter foto juga menggunakan AI. agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten di misalnya, kan dimensi konten tidak jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film ini itu rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan
digunakan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil lainnya ya. Oke, bisa dipahami? Tadi gambaran sedikit tentang AI. Jadi tidak di dunia teknologi aja ada berapa bidang tadi? Teknologi, keamanan, pertanian, keuangan, pendidikan, tadi pertanian. Oke, jadi tidak hanya di dunia teknologi aja, semua bidang sekarang hampir semuanya menggunakan teknologi AI ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan tugas LKS ini, lembar kerja siswa per kelompok dikerjakan ya tentang materi tentang AI. Nanti Ibu bagikan, nanti presentasikan per kelompok. Mudah-mudahan waktunya nanti cukup. Dibaca pertanyaan dengan ini ya. Ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama, pengertian AI menurut kelompok masing-masing. Dijelaskan ya secara ini. Yang kedua, daftar contoh AI di sekitar kalian. Contoh AI yang di sekitar, nama aplikasinya apa, fungsinya untuk apa, ya, dan tempat kapan digunakannya itu dijelaskan. Kemudian kesimpulan kelompok tentang AI itu apa? Secara singkat aja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat AI yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa menurutmu AI lebih banyak membantu atau menimbulkan masalah? Kalau membantu, mengapa? Kalau masalah, mengapa? Secara ini ya. Oke, ini 5 orang, sampai banget ini ya. Satu kelompoknya 5 aja. Ini 4 boleh. 4 ya. Ini 5 orang. Sama? Nih, Mbak. 4 orang. Tulis nama kelompoknya. Gitu. 6 ya udah. 6 ya. Naik kemana? Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke. Diisi namanya. Ini udah geser atau? Oke. Kelompok 1, 2, ya. Saya ini urutan. 3, 4, 5, 6. Ya. Tulis 1, 2, 3. Tulis di situ kelompok 3 atau 1 atau 2. Ini 4, 5, 6. 6 ya. Iya, nama kelompok siapa aja?
Enggak. Jadi siapa? Masuk. Itu siapa? Masuk sal. AM masukin. Jangan pakai sal. Ada P. Ini Itu bisa Sepira. Silakan diisi ya. Kerjasama maksudnya ya kan satu kelompoknya ada 5 orang ya. Yang jawab pertanyaan nomor 1, 2 biar cepat ngisinya. Nanti presentasi ke depan. Bu, Ibu, ini bertanya. Iya, siap. Namanya pakai nama sebutannya ya, Bu? Nama awalnya aja ya. Iya. Atau nama tengahnya ya, apa yang sering di ini. Ya, karena nggak cukup ya. Nama awalnya awal absen ya, supaya bisa baca ini. Berapa nih? Sok, silakan isi yang jawab nomor 1, 2, 3. Sok diisi. Aku kasih waktu 10 menit cukup ya. Nomor 1 dulu. Ayo bantuan nih. Ayo. Sama bantuan. Daftar contoh. Ini Bu mau bagi-bagi ini kan. Kamu di fokus dulu. Kamu ada di fokus. Nanti tinggal dipindahkan. Kesimpulan kelompok. Yang mana? Nama aplikasi apa? Yang fungsinya? Singkatnya. Buat bisa di situ. Oh, fungsinya secara singkatnya aja ya. Fungsi aplikasi itu apa sih? Meta itu apa bisa? Apakah seluruh AI mengelak atau mengenai masalah catatannya bebas diajarin suka. Ya, silakan.
itu di yang nomor 2 ibu kasih ini di grup, lihat ya. Biar cepat mengisinya. Ada? Kami kali ini. Nomor 2 silakan. Boleh. Kalau kurang di belakangnya ya. Kalau kurang jawaban ininya, kertas ininya di belakang. Makanya sudah ya, baru isi foto. Ya, kelompok tadi kelompok berapa? 3. 1, 2, 3. Semuanya itu. Udah, mana? Referensi nomor 2 ibu kita kasih sampel di grup ya. Tinggal ini aja. Pakai apa? Tahu atau mau? Dokumentasikan ya. Silakan gabung atau di ini masing-masing nomor 1 siapa, nomor 2 biar cepet ya. Nomor 3 siapa? Boleh diacak. Yang isi nomor 3 siapa? Wah. Ada yang sulit pertanyaannya? Silakan ditanyakan. Semuanya mudah dipahami? Bantu cari jawabannya. Boleh diacak. Itu mah contoh itu kalian tinggal dikembangkan aja. Ada yang udah beres? Presentasi ke depan, silakan prosesnya.
Tapi juga saya. Nyala tidak? Nyala kan? Kameranya Fungsi chat GPT secara singkat. Fungsi chat GPT secara singkat. Takut mati kameranya. Oke, kelompok mana yang udah? Angkat tangan yang udah. Iya benar. Iya benar. Sudah? Silakan. Yang udah presentasi ke depan. Kelompok mana? Ya. Sekarang kelompok ini 5 udah belum?
berkomunikasi dengan bahasa asing. 3. CCTV pintar. Fungsi deteksi gerakan atau wajah untuk keamanan. Tempat memantau keamanan. 4. YouTube atau TikTok, memberi rekomendasi sesuai minat. Tempat saat menonton hiburan. 5. Filter Instagram. Fungsi mengubah tampilan wajah atau efek visual. Tempat saat foto. Pertanyaan ketiga. Kesimpulan kelompok. Menurut kami, AI adalah bahwa AI memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, namun juga memiliki beberapa tantangan dan dampak yang perlu disikapi. Oke, lanjut. Manfaatnya? Suaranya. Sangat bermanfaat karena membantu kita menyelesaikan tugas lebih cepat. Oke, lanjut. Apakah menurut AI lebih baik Oke, manfaat AI sama aplikasi AI apa aja fungsinya ya, dan kapan digunakannya. Oke, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Bagus, nanti kumpulkan tugas intinya ya, bukti ininya tugasnya. Silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, saya kami sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya yang udah silakan ke depan. Kelompok 3, 2, 4, 5, 6. 5 udah belum? 3 lagi, 3. Kelompok 3 nih. 4. Yuk, ke depan. Kamu udah? Iya. Tadi di sampelnya udah Ibu. Oh iya, cari lagi. Aplikasinya beda. Oke. Saya udah belum? Sok, silakan kelompok 3. Yang 4, yuk ke depan. Satu lagi. Ayo Ibu tunggu. Kelompok 3 udah belum? Belum. 5 yuk. Dah. Lagi 2 satu lagi. Jika menyampaikan di depannya yang agak lantang ya suaranya ya. Baik kedengeran oleh teman-temannya. Oke, kelompok 5. Yuk. Dan ya. Silakan kelompok 5 dulu. Ya. Satu lagi. Nomor berapa? Terakhir. Oh, belum. Di sini langsung ke Kelompok ini 3, 4, udah belum? Kelompok 3, 4 ya? Silakan. Kelompok 4, silakan. Ya.
kota Siap. lima. Oke, pertanyaan pertama jawabannya. Yang D. Kemudian AI menurut kelompok kami AI artifikasi artificial intelijensi ya. intelijensi atau intelligent dasar buatan adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berkomputer bisa belajar dan bekerja layaknya manusia. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan kedua. Contoh aja. Yang kelas. Google Translate. Oke. Oke. Lanjut. Ya. Pertanyaan yang ketiga, sok kasihkan. Yang ketiga ini. AI sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena mempermudah pekerjaan dan mempercepat akses informasi. Oke. Lanjut pertanyaan yang keempat. Suaranya Pak. Mempermudah aktivitas seperti mencari informasi, menerjemahkan bahasa, memberi petunjuk jalan, dan membantu pembelajaran. Oke, lanjut. Pertanyaan yang Kedua, AI lebih apakah menurutmu AI lebih banyak membantu atau menyelesaikan masalah? AI lebih banyak membantu karena mempermudah pekerjaan. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Saya dari kami Duduk dulu aja. Senam jari dulu, nanti kasih. Senam jari dulu. Ya, senam jari dulu. Berdiri semuanya. Ini dulu. Kalau teleponnya.
itu bisa dimanfaatkan menggunakan Jadi itu. Selain itu apa lagi meningkatkan apalagi kemandirian belajar melalui akses jadi terbatas. Oke, itu kesimpulan materi hari ini. Kemudian materi berikutnya ya, setelah nanti dilanjutkan diskusi yang tadi kan ada beberapa kelompok yang belum ya. Yaitu apa? Materi yang akan dihubungkan untuk minggu depan ya. Materi selanjutnya dihubungkan dengan praktek coding sederhana pada pertemuan berikutnya, misalnya membuat chatbot ya, atau program menggunakan program Python nanti untuk minggu depan setelah diskusi. Oke, hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.